lapar, kadang-kadang kakimu kesleo. Tapi beberapa tahun kemudian, kalau tahan uji, kamu tinggal memetik hasilnya. Itu artinya kamu tinggal mendapat manisnya. Hah? Kan tidak selamanya begitu, Ki. Ada yang awalnya manis dan akhirnya juga tetap manis. Mau tahu contohnya, Ki? Apa? Tebu, Ki. Sudah, jangan banyak ngomong. Kamu harus minum. Tidak mau, Ki. Ternyata tidak semua anak gampang dijadikan iblis. Apakah sudah ada laporan dari Telik Sandi yang Dinda kirimkan? Memang ada latihan gladi juri di sana, Gusti Prabu. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Saya mengambil kesimpulan bahwa semua itu mereka lakukan hanya untuk membela kadipaten itu dari serangan perampok. Maaf, Nanda Prabu. Saya kurang setuju. Kalau jumlah sedikit, lalu kita abaikan sebagai mara bahaya. Sudah ada peraturannya bahwa setiap kadipaten tidak diperkenankan mempunyai tentara. Mereka hanya boleh memelihara ronda ataupun memanggil tentara pusat kalau merasa daerahnya terancam oleh rampok misalnya. Memang agak aneh, sebuah kadipaten memiliki tentara. Cuma menurut hamba, keadaan ini belum mencemaskan keamanan Madangkara. Tidak bisa. Sebuah gerakan yang dilakukan secara sadar adalah usaha untuk menguji kita. Apakah kita waspada atau tidak? Adipati Bergawa bukan orang baru. Sejak Madangkara diperintah oleh Prabu Madangkara, ayahnya sudah menjadi adipati. Lalu ketika Madangkara diperintah oleh penjajah Kuntala, dia sudah menduduki kekuasaan. Artinya dia sudah tahu aturan bahwa kadipaten dilarang memiliki bala tentara. Lalu bagaimana baiknya menurut Paman? Ampun Ananda Prabu. Sebaiknya kita panggil Adipati Bergawa untuk menghadap kemari. Dan kita tanya, apa maunya dengan pembentukan tentara itu? Itu usul yang baik. Saya serahkan pada Paman Patih dan Senopati Gotawa untuk membuat penilaian. Tapi terus terang, masih ada yang mencemaskan hati saya, Paman. Komplotan Durgalapati terdiri dari pendekar-pendekar aliran sesat yang sakti mandraguna. Dan Durgalapati yang sekarang bukan lawan enteng seperti beberapa tahun yang lalu. Karena ilmunya semakin tinggi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ananda Prabu? Begini, Paman. Dan sekalian para menteri dan para rakyat. Saya ingin langsung menyelidiki Durgalapati dan kawan-kawannya. Dan kalau mungkin, saya ingin menyelesaikan mereka demi dharma bakti kepada Eyang Guru. Sementara Paman Patih dan Senopati Gotawa kembali saya titipi pemerintahan Madangkara, sekaligus menyelidiki Adipati Bergawa. Sabda Ananda Prabu adalah perintah. Kami akan menjalankan sebaik-baiknya. Sampai kapanpun, kau tidak akan kuizinkan menemui Brahma. Kalau sampai suatu saat Brahma datang ke sini lagi,
kau tidak usah keluar. Biar Aji Sura yang menemuinya. Sebenarnya ayah kagum pada Brahma. Dari murid perguruan silat, berhasil menjadi seorang raja. Alangkah bodohnya kalau ayah tidak mau menerimanya sebagai menantu. Tapi ini semua ayah lakukan karena ayah lebih menghormati jiwa kesatria oleh karena itu ayah harus memegang teguh setiap janji yang telah diikrarkan. Kalau datang ke sini sekedar sebagai kakak menengok adik seperguruannya, saya rasa tidak apa-apa, Kanda. Tidak. Jangan sekali-kali memberi peluang. Sekecil apapun peluang itu. Karena Pitaloka sudah kujodohkan dengan pemuda yang telah lama aku pilih. Jangan coba membantah. Karena aku tidak mau menjilat ludahku sendiri. Ada yang harus diingat, Kanda. Jangan sampai hanya karena persoalan ini, hubungan dengan Eyang Astagina menjadi tidak enak. Aku sendiri yang akan menghadap beliau, menjelaskan duduk perkaranya. Pitaloka, aku tidak mau dengar kau berbuat macam-macam. Selama aku dan ibumu pergi mencari Wibisana dan Ranggapala, kau akan ditemani oleh Aji Sura. Maaf, Dinda. Saya tidak bermaksud menguping pembicaraan. Tadinya saya mau ke dalam. Tapi saya merasa kurang enak. Aji Sura, keselamatan Pitaloka kutitipkan padamu. Maafkan saya, Paman, Bibi. Sebenarnya saya tidak pantas menjaga Dinda Pitaloka yang kemampuannya lebih dari saya. Tapi kalau Paman dan Bibi percaya sama saya, maka betapapun beratnya akan saya pikul. Silakan dicoba. Bagaimana menurut Paman? Saya betul-betul tidak mengira. Cepat sekali mereka dapat menirukan gerakan-gerakan seperti itu. Raden betul-betul hebat. Bukan saya yang hebat, Paman. Tapi kemauan dan semangat mereka. Ya, kami memang sangat tertekan dengan ulah para perampok itu. Semenjak kematian Kanda Anggun, sikap Kakang Brahma lebih tertutup. Meskipun wajahnya selalu berseri, tapi saya tahu batinnya sebenarnya pilu. Mungkin itu sebabnya kenapa Kakang lebih sering menyepi. Semenjak diangkat menjadi Raja Madangkara,
Belum pernah sekalipun dia bertandang kemari. Ibu tidak mengerti. Apa mungkin anak sebaik dia bisa lupa pada asalnya? Banyak hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh seorang raja daripada sekedar berkangenan dengan ibunya. Apalagi dia baru saja memegang tampuk pemerintahan. Nanti, kalau segala sesuatu di negerinya sudah beres, Brahma pasti kemari. Memang begitu yang selalu saya minta. Setiap saya memuja dewa, Kanda. Kakang Brahma! Maaf Dinda, Kakang sengaja menghindari gerbang depan. Karena Kakang takut kedatangan Kakang akan mengagetkan banyak orang. Di mana Ibu dan Ayahanda? Mereka sedang berbincang-bincang di ruang istirahat. Mari Kakang. Syukurlah kalau gurumu selamat. Ibu sendiri tidak pernah tahu kalau Paman Silananda menitipkan putra-putrinya pada Ki Astagina. Nanda juga baru tahu setelah ketemu Eyang Guru, Bunda. Dinda Dyah Pitaloka sudah Nanda antarkan ke Kahuripan. Tapi Dinda Wibisana dan Dinda Ranggapala belum ketahuan nasibnya. Durgalapati itu orang gila. Dia mempengaruhi semua penjahat dan juga mereka-mereka yang sudah insaf untuk kembali ke dunianya. Karena menurut dia bahwa dunia hitam dan dunia putih adalah sama-sama ciptaan dewa. Itu cara berpikir yang sesat. Dan dari dulu sudah ada orang yang menyebarkan pemikiran keliru itu. Secara gampang, memang kelihatannya masuk akal. Sehingga banyak yang terpengaruh. Kalau pendapat Ananda sendiri bagaimana?